Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang materi yang kedua. Tugas kedua yaitu memberikan subscribe pada channel Berbagi TV. Ya, sudah di subscribe. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu memberikan like atau suka pada setiap video. Untuk materi 2 ini sudah ditonton dan sudah diberikan tanda suka pada videonya, ya. Setega itu anganku kau tumbangkan. Selanjutnya, Nikmati bebas ongkir peserta hingga melakukan gambar video dengan komposisi roll of thumb. Peserta dapat menjadi artis atau kameranya. Nah, video yang dibuat kontennya adalah materi yang diajarkan di kelas. Durasi video jadinya minimal 5 menit. Jadi persiapkan video yang sebaik mungkin. Baiklah, merekam proses menjadi video dan diupload di channel YouTube. Dan yang kelima, mengirim tugasnya dengan cara menuliskan komentar pada di bawah ini. Oke, nanti saya akan kirim ke grup dan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ovet Novitasari di channel Guru Bahasa Bisa. Yuk kita mulai pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ovet Novitasari di channel Guru Bahasa Bisa. Yuk kita mulai belajarnya. Untuk di awal, seperti biasa, kita mulai dengan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berita. Apa saja sih yang kita butuhkan saat kita membaca berita di depan televisi? Oke, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita harus mengucapkan yel-yel. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berita. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berita. Apa saja yang kita butuhkan saat kita akan membaca berita di depan televisi. Terus, apa saja yang kita butuhkan? Pakaian atau make up? Agar kita lebih paham mengenai berita, yuk simak penjelasannya. Pertama, apa saja yang kita butuhkan saat kita membaca berita? Ada beberapa hal yang sangat kita butuhkan saat membaca berita. Yang pertama, tentu saja teks beritanya yang sudah jadi dan sudah diedit yang siap untuk dibaca. Yang kedua, intonasi pengucapan, artikulasi, serta mimik wajah. Kalau sedang sedih, ya sedih. Tapi kalau sedang bahagia, beritanya tentang kebahagiaan, berarti kita mimiknya juga bahagia. Terus, kalau kita membaca berita harus sesuai dengan konteksnya supaya bisa diterima oleh banyak pendengar atau salah. Agar kita lebih paham mengenai berita, yuk simak penjelasannya. Pertama, apa saja yang kita butuhkan saat kita membaca berita? Ada beberapa hal yang sangat kita butuhkan saat membaca berita. Yang pertama, tentu saja teks beritanya yang sudah jadi dan sudah diedit yang siap untuk dibaca. Yang kedua, intonasi pengucapan, artikulasi, serta mimik wajah. Kalau sedang sedih, ya sedih. Tapi kalau sedang bahagia, beritanya tentang kebahagiaan, berarti kita mimiknya juga bahagia. Terus, kalau kita membaca berita harus sesuai dengan konteksnya supaya bisa diterima oleh banyak pendengar atau salah. Yang keempat, kita harus menggunakan volume suara yang lebih keras supaya enak didengar dan kita bisa mengaturnya lebih baik lagi. Selain itu, kita juga membutuhkan artikulasi yang bagus dan penghayatan supaya berita yang kita sampaikan bisa tersampaikan oleh khalayak banyak. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, apa kita perlu make up atau pakaian khusus saat membaca berita? Tentu saja, kita sangat membutuhkannya. Kalau misalnya di dalam TV
sebuah acara kita tidak menggunakan make up atau menggunakan baju yang baik, itu terlihat tidak sempurna. Untuk itu, dua hal penting yang harus kita lakukan yaitu berpakaianlah sesuai apa yang kita butuhkan. Misalnya kalau perempuan pakai jilbab yang muslim, terus kalau yang laki-laki pakai kemeja nantinya supaya terlihat lebih bagus lagi di kamera. Bila perlu untuk perempuan ditambahkan sedikit lipstik di bibirnya supaya penampilan lebih baik. Yang keempat, kita harus menggunakan volume suara yang lebih keras supaya enak didengar dan kita bisa mengaturnya lebih baik lagi. Selain itu, kita juga membutuhkan artikulasi yang bagus dan penghayatan supaya berita yang kita sampaikan bisa tersampaikan oleh halayak banyak. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, apa kita perlu make up atau pakaian khusus saat membaca berita? Tentu saja, kita sangat membutuhkannya. Kalau misalnya di dalam TV sebuah acara kita tidak menggunakan make up atau menggunakan baju yang baik, itu terlihat tidak sempurna. Untuk itu, dua hal penting yang harus kita lakukan yaitu berpakaianlah sesuai apa yang kita butuhkan. Misalnya kalau perempuan pakai jilbab yang muslim, terus kalau yang laki-laki pakai kemeja nantinya supaya terlihat lebih bagus lagi di kamera. Bila perlu untuk perempuan ditambahkan sedikit lipstik di bibirnya supaya penampilan lebih baik. Ayo kita mulai mempraktekannya pada video berikut ini. Bisa kalian gunakan video berikut ini sebagai landasan kalian untuk membacakan berita di rumah. Tugas pertama ya. Oh ya, Ibu sudah mencobanya. Yuk kita lihat video lengkapnya versi Ibu. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita membacakan berita di depan televisi. Supaya lebih asik lagi, kerjakan tugasnya ya, supaya nilainya dapat yang sempurna. Ibu tunggu di WA atau di email Ibu. Di bawah sini ya, nanti Ibu sertakan. Oke anak-anak hebat, akhir kata untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.